Ya, tidak mengurangi hormat, Refli, kamu debat sini, itu nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum. SP3 Egy Sujana dan juga Damai Hairudin harusnya dia bilang kalau itu dicabut maka secara keseluruhan harus berhenti kasusnya karena Egy dan Damai Hairudin tidak meninggal dunia. Bilang kasus Bang Egy kan sudah SP3, otomatis dia menganggap Rosyul dan kawan-kawan juga harus ikut dihentikan kasusnya ini, Bang. Ya. Gimana tuh tanggapannya nih? Ya, Refli Harun adik saya lah, gitu. Tapi klaim dia ahli tata negara membuat dia jadi salah jalan gitu. Ibarat gini, Refli punya duit banyak, oke? Kalau punya duit banyak, taruh di bank kan? Dia datang ke pos Hansip, bagaimana? Masa bawa duit taruh ke pos Hansip? Ya, tidak mengurangi hormat, Refli, kamu debat sini, itu nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, gitu. Ngapain ke pengawasan umum? Nggak ada. Buat malu. Kalau mau membicarakan SP3, karena lu bicara SP3 kan, Egy dapat kok, gua enggak gitu. Lu kesini dong penyidik. Nih penyidik, tempatnya di sini, bukan ke Irwasum. Itu tadi bawa duit ke pos Hansip, bukannya ke bank. Ya, gimana sih lu? Kita ke polisi malah dicurigai. Nah, kita ke polisi dibilang termul lah apalah, astagfirullah. Kita dapat SP3 dibilangnya cacat. Katanya dibawa Cacat hukum. Tapi cacat hukum kok ditiru. Itu satu ya, benar. Yang kedua, bendeling kan, satu bendeling, satu bendel kan. Ya, betul. Pakai ilmunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu bendel dalam satu kasus. Oke? Dalam satu kasus, misalnya perampokan, perannya beda-beda nggak? Iya. Beda, nggak bisa. My sister ini, sama nama lu? Yoni sama Arga main disamain, ya nggak bisa dong. Hukum itu melekat pada diri orang apa dan berbuat apa. Siapa berbuat apa, itu hukum. Masa aku nggak berbuat yang tentang ijazah ya? Saya nggak berbuat tentang S1. Enggak, saya bantu dia malah. S1 saya bantu karena ditopang oleh Rijal Fadila yang siap-siapin data-data atas nama TPU. Saya bantu, tapi saya concern tetap yang SMA. Nah, urusan yang SMA sudah selesai, sudah inkrah, sudah dapat kasasinya, dihukum 4 tahun Bambang Tri dan Gus Dur. Ya sudah, buat saya sudah inkrah. Nah, yang tinggal yang menjadi persoalan Roy, dan Roy berani klaim-klaim 99,9% palsu. Kok minta SP3? Ke pengadilan dong, Roy. Gentle dong. Ya. Kok malah ini? Jatuh saya dihalang-halangi. Saya dianggap, demi Allah saya nggak menghalangi. Saya dukung Roy. Lo bongkar terus lo, gua dukung lo Roy. Ya kan? Aku kasih support. Dia pernah ketemu di TIS. Udah bang, kalau sama abang saya nggak berani ngelawan. Sekarang ini ngelawan gue. Sok lagu lo. Lo Roy, aduh ya Allah Roy. Berarti abang nggak merasa jadi satu banding dengan Ya kagak lah. Beda, Bang. Ente lihat aja. Iya. Pemeriksaannya dibedain klaser 1, klaser 2. Kok satu bedeling mana itu ilmunya itu? Ilmunya di mana sih Refli itu? Bukan so jago Refli. Kita juga belajar hukum soalnya. Jadi tolonglah. Jauh lebih, lu belum belajar hukum, gue udah belajar hukum. Jauh. Jadi poin pentingnya, konsep tahu diri lah. Lu tuh di mana, gue di mana. Tahu batas lah. Lu kalau nggak sanggup, nggak ikutin mainan seperti gue ini, lu jangan ikutin, lu tenggelam lu. Ya, level gue udah presiden, bukan lu lagi.
bukan gue sombong gitu. Apa perlu mereka datang ke Solo? Nah udah, gue males makanya gini, gue nggak mau. Yang penting itu urusan dia. Saya nggak mau mempengaruhi mereka ikutin saya. Tapi faktanya dia udah ngikutin saya. Tapi salah jalan, ya ke pos hansip, bukannya ke polisi sih. Jadi itu saya kira bandingannya. Ada lagi? Ibu Eli dan White paper. Mudah-mudahan kasus ini tidak berlanjut. Mereka bisa dilepaskan dari segala persangkaan, tetapi tanggung jawab moral kita untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu tetap harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab negeri ini. Jadi kami menantang kalau misalnya diyakini 15 Desember 2026 itu adalah dokumen yang asli, mari dibuka ke publik, sama-sama kita lihat, sama-sama kita uji, terutama oleh mereka yang memiliki ilmunya. Apakah itu ilmu digital forensik, ilmu telematika, atau ilmu matematika sebagaimana yang pernah diterapkan atau dipraktekkan Dr. Tifa. Yang jelas adalah kalau dia metode ilmiah, pembuktiannya openness terbuka, maka kita akan bisa menemukan kebenaran. Tetapi makin dia tertutup, makin dia ditutup-tutupi, terlihat bahwa ketidakbenaran sedang bekerja di Republik ini. Mudah-mudahan kebenaran dan keadilan yang akan menang nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Pak, tadi materi pada saat pertanyaan pada saksi ahli ringan kan seperti apa? Sebenarnya kalau ahli mereka yang memiliki intention duluan ya, seperti misalnya Prof. Samsudin mengatakan seharusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Lalu kemudian mengatakan penersangkaan mereka dan kriminalisasi. Jadi Pak Jokowi itu melanggar etika politik, ya, melanggar etika. Ya. Nah, karena itu ya sudah buktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Itu dari Prof. Din Samsudin, dari Komjen Ugroseno, dia mengatakan bahwa ini seharusnya dari awal tidak ditindaklanjuti berdasarkan kemampuan atau keahlian hukum acara yang dia miliki. Tidak lazim namanya ada laporan ada pencemaran nama baik dan banyak orang, ya kan? Biasanya kan yang melakukan siapa, lalu kemudian yang lain menyertai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dia mengatakan bahwa ada laporan polisi yang sudah dicabut dalam kasus SP3 Egy Sujana dan juga Damai Hairudis. Harusnya dia bilang kalau itu dicabut maka secara keseluruhan harus berhenti kasusnya karena itu dalam LP yang sama, dalam nomor LP yang sama. Tidak boleh karena Egy dan Damai Hairudis tidak meninggal dunia. Kalau dia dicabut semuanya harus dicabut. Itu yang dari proses. Kalau dari Sobari tadi baru saja dia sampaikan dia memakai pendekatan kebudayaan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh RRT menyampaikan risalah kebenaran. Risalah kebenaran di mana tidak banyak orang intelektual yang berani melakukan ini. Dia sedang melakukan the role of intellectual, yaitu peran intelektual untuk menyampaikan kebenaran yang intelektual lain barangkali diam, silent. Tapi RRT menyampaikannya dan kemudian tentu mendapatkan konsekuensi dengan dikriminalisasi. Lalu sekali lagi, mudah-mudahan kasus ini mencapai kebenarannya, dan kebenaran itu kami yakini adalah dengan menghentikan kasus ini dan tetap melanjutkan menjawab pertanyaan apakah ijazah Jokowi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi rupanya banyak sekali orang yang disesatkan oleh para termul ini ya, yang mengatakan seolah-olah kami RRT dan saya terutama ya itu meminta SP3 dalam konteks meminta maaf dan minta restoratif justice. Nah inilah susahnya kalau tidak memahami konteks secara keseluruhannya. Tadi sudah dijelaskan ya, yang namanya surat penghentian penyidikan itu alasannya ada 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 dan restoratif justice dalam konteks minta maaf itu hanya 1 dari 10. Jadi kalau saya bacakan ya, ini ada kebetulan ada namanya Desi Husna WA saya mengatakan memuat ini ya, mencela reply Kirun, foto hanya pemanis, jika RRT minta SP3 maka saya akan mengundurkan diri jadi pengacaranya. Ini nggak paham.
Kemudian fakta singkat, merasa bersyukur di Jakarta. Omongan itu bukan gertakan tapi komitmen. Kalau memang ada SP3 atas permintaan RRT, beliau siap mundur sebagai pengacara, tegas tanpa drama. Di tengah panasnya isu, publik cuma butuh satu hal, konsistensi dan keberanian pegang prinsip. Nggak paham ya. Jadi sobat era sekalian, ya, saya kembali kepada tadi ya, apa yang saya sampaikan press conference tadi oleh Bala RRT, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu ada 10 alasan kenapa yang namanya penyidikan itu harus dihentikan. Ya kan? Oke. Yang saya bisa katakan adalah satu, tidak cukup bukti. Atau nih ya, pasal 24 ayat 2, penghentian pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2, ayat 2-nya, pasal 24 ayat 2, penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena A, tidak terdapat cukup alat bukti, B, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, C, penyidikan dihentikan demi hukum, D, terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama, E, kadaluarsa, F, tersangka meninggal dunia, G, ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan, H, tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Ingat, restoratif justice hanya 1 dari 10 ya. I, tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2, 50 juta itu. Atau J, tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi sobat era sekalian, dari ketentuan pasal 24 ayat 2 KUHP tersebut, maka ada 2 alasan yang kami kemukakan. Pertama adalah huruf C, penyidikan dihentikan demi hukum, dan huruf G, ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. Kenapa demi hukum? Seperti yang kami katakan bahwa proses yang terjadi di Polda Metro Jaya, mulai dari penyelidikan sampai penyidikan dan pengenaan tersangka, itu melanggar undang-undang. Dan undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana pasal 10 mengatakan, ya, saya bacakan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atau kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, disinilah jadi masalahnya. TPUA melalui ketuanya atau presidennya Egy Sujana melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu atau ijazah palsu pada tanggal 9 Desember 2024 ke Bareskrim Mabes Polri. Oke. Dan TPUA itu tidak hanya Egy Sujana, di situ ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, ada Kurnia Triroyani, ada Rustam Effendi. Intinya adalah ada Damai Hari Lubis, intinya adalah 5 dari 8 tersangka itu TPUA. Nah, mereka berstatus sebagai pelapor tindak pidana karena mereka semua adalah TPUA. Termasuk dalam laporan tersebut, Rizal Fadila sebagai wakil presiden TPUA berkali-kali menyampaikan bukti-bukti baru. Ya. Lalu bagaimana kedudukan RRT? Kedudukan RRT itu sebagai saksi yang diajukan oleh TPUA terutama dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Dan itu didasarkan kepada surat yang ditandatangani Wakil Presiden TPUA Rizal Fadila yang meminta ketiganya sebagai saksi dan kebetulan ketiganya bisa hadir dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Padahal tentu kedudukan mereka bukan pelapor, mereka
dihadirkan sebagai saksi dan sekaligus ahli. Kenapa begitu? Karena mereka hadir pada pertemuan tanggal 15 April 2025 di Universitas Gajah Mada. Dan mereka kemudian berdiskusi dengan pada waktu itu wakil rektor, kemudian dekan Fakultas Kehutanan atau wakil dekan. Ada 2 wakil rektor yang tempat mereka berdiskusi dan aparat-aparat lainnya di Fakultas Kehutanan. Jadi pada waktu itu karena rombongan TPUA terlambat, yang masuk duluan itu adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka sebelumnya tidak saling kenal. Kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo kenal, tetapi dengan Rismon baru bertemu hari itu. Karena pengalaman itulah mereka kemudian dijadikan saksi dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Artinya 8 orang ini berkedudukan sebagai pelapor dan saksi. Maka berdasarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang saya bacakan, mereka tidak boleh dilaporkan melakukan tindak pidana. Mereka tidak boleh digugat baik secara pidana maupun perdata. Nah, faktanya adalah pada tanggal 30 April 2025 mereka dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik, telah melakukan fitnah, telah melakukan ujaran kebencian, dan bahkan dianggap melakukan editing terhadap ijazah yang kemudian berbuah dengan ancaman hukuman 8-12 tahun. Jadi sejak awal kita mengatakan ini tidak benar. Nah, tetapi Anda akan mengatakan, bukankah penyelidikan di Mabes Polri kan sehingga sah-sah saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Maka pasal 10 Undang-Undang 31 2014 tidak berlaku. Anda salah. Kenapa? Karena pengaduan Jokowi dan pemeriksaan Jokowi itu dilakukan pada tanggal 30 April 2025. Sementara penghentian penyelidikan sokol begitu itu baru diumumkan oleh Brigjen Juhandani, Direktur Tindak Pidana Umum Polri, ya, Mabes Polri, itu pada tanggal 22 Mei 2025. Artinya proses di Jokowi sudah terlebih dahulu padahal kasusnya belum selesai. Oke, Anda akan mengatakan, tapi kan akhirnya tetap selesai kasusnya. Itulah pula yang kami permasalahkan melalui Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum. Karena kami beranggapan penghentian penyelidikan itu bertentangan yang didasarkan kepada uji laboratorium forensik Mabes Polri itu bertentangan dengan dengan Perka Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, di mana secara eksplisit mengatakan bahwa yang namanya uji laboratorium forensik hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan setelah dokumen yang menjadi persoalan itu disita, dan itu harus ada yang namanya berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan itu hanya mungkin dilakukan dalam tahap penyidikan, sebaik menurut KUHP yang lama, ya, pasal 1 angka 16, maupun menurut KUHP yang baru pasal 1 angka 35. Jadi Mabes Polri sudah melanggar peraturan Kapolri dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan Polda Metro Jaya sudah melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengaduan Jokowi. Itu bagian 1. Bagian 2 adalah ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan SP3, maka SP3 itu sebelumnya pasti didahului dengan pencabutan laporan polisi atau LP. Nah, LP yang dilayangkan oleh Jokowi itu adalah LP yang nomornya sama dengan tersangka lainnya. Baik itu RRT Roy Rismon Tifa maupun Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jadi menurut Ugroseno, kalau LP tersebut dicabut hanya untuk Egy Sujana dan DHL, itu tidak sah. Karena dengan pencabutan LP yang nomornya sama dan memuat 8 tersangka atau 8 terlapor pada waktu itu, maka gugur semuanya. Ya kan? Bagaimana dengan laporan lainnya? Ya, laporan lainnya juga dicabut kan? Sehingga ketika kemudian Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendapatkan SP3, kami tidak persoalkan. Tidak ada keinginan RRT untuk mendapatkan SP3 melalui restoratif justice atau
keadilan restoratif sebagaimana disebut dalam pasal 24 huruf H tadi. Tetapi kami minta penghentian penyidikan demi hukum karena penyidik sudah melanggar undang-undang. Lalu kenapa kami sampaikan itu ke Bareskrim Mabespori atau ke Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Wahyu Widada? Ya, karena tidak hanya Polda Metro Jaya yang melakukan kesalahan, tetapi juga Bareskrim Mabespori. Itu yang kemudian perlu dicatat. Jadi tidak ada mencela-mencela Refli Harun. Yang saya katakan adalah kalau RRT itu minta maaf ke Jokowi, datang ke Solo minta restoratif justice, saya mundur sebagai lawyernya. Tapi yang dilakukan sekarang ini bukan meminta, bukan memohon, tapi mengingatkan kepada baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, Anda telah melanggar undang-undang loh. Anda telah melanggar undang-undang dan peraturan yang Anda buat sendiri, yaitu peraturan Kapolri. Karena itu demi hukum harus dihentikan yang namanya penyidikan yang Anda lakukan karena sudah melanggar undang-undang tersebut. Itu yang ingin saya katakan. Dan itu adalah bagian 2 hal dari 10 sebab atau asbab dikeluarkannya yang namanya penghentian penyidikan. Jadi penghentian penyidikan tidak hanya dalam konteks minta maaf atau restoratif justice. Itu kalau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melakukan itu silahkan. Tetapi yang dilakukan oleh RRT adalah bagaimana mengkaji dan menelisik pasal-pasal yang ada, kemudian fenomena yang ada, mendekatinya dari sudut legal perspektif, dan kemudian kita sampai kesimpulan proses ini nggak benar. Proses ini sudah melanggar hukum, sudah melanggar undang-undang, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban, melanggar peraturan Kapolri nomor 10. Dan tentu saja termasuk melanggar KUHP pasal 79 ayat 4 yang menyatakan bahwa SP3 hanya bisa dikeluarkan kalau persyaratan sebelumnya dipenuhi. Salah satunya adalah dicabutnya laporan. Jadi SP3 keluar berarti dicabut laporan. Kalau dicabut laporan karena ini satu nomor maka semuanya. Nah, terakhir ingin saya katakan bahwa kami ingin menggeser pertandingan ini pada pertandingan yang sesungguhnya. Apa itu? Pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu. Yang dilakukan Polda Metro Jaya itu bukan untuk membuktikan ijazah Jokowi, tetapi melakukan proses penersangkaan terhadap Roy Rismond dan Dr. Tifa dengan dalih melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan melakukan pelanggaran dengan melakukan editing terhadap ijazah Jokowi. Padahal itu semua sangat-sangat tidak justified. Yang ada adalah pertandingan ini mau digeser, bukan pada pembuktian ijazah palsu, tapi hanya pada pinggirannya, yaitu pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Karena itu kita tantang Bareskrim Mabespori untuk membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi. Dan Jokowi kita tantang untuk berani membuktikan ijazah aslinya di citizen lawsuit yang ada di Solo. Disitulah hakikatnya pembuktian apakah ijazahnya asli atau palsu. Tetapi kalau yang ditunggu-tunggu itu adalah sidang Roy, sidang Dr. Tifa, sidang Rismond, itu bukan pembuktian ijazah. Itu sidang dugaan sudah terjadi tindak pidana terhadap mereka. Pinggiran, ujaran kebencian kah? Kemudian pencemaran nama baik kah? Fitnah kah? Dan lain sebagainya. Paham ya? Mudah-mudahan para terbul itu tidak lagi membelok-belokkan masalah ini. RRT tetap konsisten, RH tetap konsisten. Bahwa yang kita inginkan adalah pembuktian secara genuine ijazah Jokowi palsu atau tidak. Dengan pembuktian yang genuine, keberanian hakim di citizen lawsuit yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Dan yang kedua adalah dibukanya kasus ini kembali oleh Bareskrim Mabespori mengenai dugaan telah adanya penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi dan terlalu banyak bukti-bukti yang bisa diberikan terhadap kasus ini. Masa sih kurang bukti? Ada Kasmujo yang tadinya dikatakan sebagai pembimbing skripsi dia yang kemudian akhirnya didinai sendiri, disanggah sendiri. Ada spesimen yang berbeda
Dr. Tifa baru saja mempresentasikan bahwa spesimen ijazah yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei berbeda dengan apa yang diberikan oleh KPU kepada Bonatua Silalahi. Ya. Kemudian penelitian Roy Suryo sendiri terhadap ijazah yang diupload Dian Sandi. Jadi ada ijazah yang tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, baru muncul kira-kira pada tanggal 15 Desember, sokol katanya ada watermarknya, ada embossnya. Jadi saudara sekalian, terlalu banyak kejanggalan ijazah Jokowi ini. Kalau memang ada yang asli, enggak seribet ini. Tidak dia mengerahkan para termul untuk kemudian membela di forum-forum manapun. Sambil mentertawai Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian Rismond yang katanya melakukan pengujian terhadap cuma fotokopi. Saya mengatakan ya, yang diuji oleh Roy Suryo itu adalah dokumen yang pernah ditampakkan oleh Dekan Kehutanan Sigit Sunarta. 2, dokumen yang pernah diupload Dian Sandi. 3, dokumen yang pernah ditampakkan oleh Dirtipidum. 4, setidak-tidaknya dokumen yang pernah dimunculkan dalam reuni UGM Fakultas Kehutanan. Dan yang paling ceto welo-welo itu adalah dokumen yang ditampakkan atau diupload Dian Sandi yang tidak dibantah oleh Jokowi. Setelah Dirtipidum melakukan press conference mengatakan bahwa dokumen itu identik, maka Dian Sandi Utama, kader PSI datang ke Solo. Katanya minta maaf kepada Jokowi karena mengupload tanpa permisi. Dan Jokowi kemudian hanya tertawa atau begitulah. Tetapi sama sekali tidak membantah bahwa itu dokumen palsu. Padahal terakhir dokumen yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan yang diupload atau ditampakkan oleh Dirtipidum. Dan berbeda pula dengan yang ditampakkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi dengan ini sekali lagi ya, saya meluruskan berita yang mengatakan seolah-olah RRT menyerah. Tidak. RRT ingin permainan sesungguhnya yang benar, yaitu pembuktian ijazah dilakukan melalui citizen lawsuit, dan untuk itu Roy Suryo dan Rismond Sianipar bersedia menjadi ahli atau saksi di sidang itu, dan kita tantang Bareskrim Mabes Polri melalui surat kepada Irwasum untuk membuka kembali kasus ini karena terlalu banyak bukti-bukti yang bisa dihantarkan kepada mereka. Baik bukti surat, bukti saksi, ya kan? Bukti ahli dan bukti-bukti lainnya, petunjuk dan lain sebagainya. Termasuk juga dokumen-dokumen elektronik. Terlalu mudah untuk menunjukkan ada apa-apanya terhadap ijazah Jokowi. Karena kalau memang solid dari awal, maka ijazah itu akan ditampakkan di awal dan sama semua. Tidak berbeda-beda spesimennya. Tolong perhatikan, yang di Mabes Polri tanggal 22 Mei itu ada garis tengahnya, ada lipatannya. Tetapi di KPU nggak ada garis tengahnya, nggak ada lipatan. Itu saja sudah berbeda. Yang di Polda Metro Jaya tidak ada lipatannya, tidak ada garis tengahnya. Dari mana dokumen itu? Jadi kalau ada dokumen yang ditampilkan oleh dua institusi resmi berbeda, itu pasti masalah. Saya katakan dua-duanya palsu atau salah satu palsu, tetap ada masalahnya. Karena berarti pernah melakukan pemalsuan dan tidak mungkin dua-duanya asli. Jadi mudah-mudahan ya Desi Husna yang saya sengaja live-kan ya, memposting saya seolah-olah mencela-mencela dan lain sebagainya, dan mungkin terprovokasi oleh mereka-mereka yang sengaja membelokkan soal ini, paham betul bahwa yang kita perjuangkan adalah bagaimana ijazah Jokowi ini dibuktikan. Kalau Anda menunggu sidang Roy Suryo dan teman-teman, Dr. Tifa, Rismond, itu tidak akan membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Saya ingin mengatakan misalnya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, tidak terbukti melakukan ujaran kebencian, tidak terbukti melakukan fitnah. Apakah kemudian dengan sendirinya ada putusan yang mengatakan ijazah tersebut palsu? Tidak. Demikian juga sebaliknya. Kalau mereka dinyatakan bersalah, apakah kemudian ada putusan yang menyatakan ijazah itu asli? Tidak juga. Tetap saja kemudian kalau mau diproses kembali, kita harus mengadu lagi ke Bareskrim Mabes Polri. Daripada mengadunya nanti-nanti setelah proses sidang terhadap RRT, lebih baik sekarang kita tuntut cabut proses penyidikan yang tidak sah tersebut.
kembali kepada proses bagaimana menyelidiki dan menyidik dugaan penggunaan dokumen palsu oleh mantan Presiden Jokowi. Begitu cara berpikirnya ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian yang ingin saya share. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang mendapatkan informasi yang disesatkan. Sekali lagi, RRT tidak pernah minta restoratif justice. RRT tidak pernah minta bahwa mereka dimaafkan. Tetapi kalau RRT menggugat menuntut penghentian penyidikan, itulah kerja lawyer, itulah kerja proses. Kalau kita bisa memenangkan kasus ini di awal dengan keluar terbitnya SP3 secara jantan bukan karena minta maaf, karena batal demi hukum, null and void, karena sudah dicabutnya laporan polisi oleh Jokowi misalnya, maka disitulah kemenangan hukum kita. Nah, perkara kemudian bagaimana tindak lanjut terhadap ijazah Jokowi, ya kita akan berproses lagi dengan mengadukan kasus yang sama atau meminta kasus ini dibuka kembali di Bareskrim Mabes Polri. Paham ya? Ya, paham. Ya, tidak ada RH masuk angin, RH mencela-mencela, RRT menyerah, RRT panik dan lain sebagainya. Hanya orang tolol yang mengatakan demikian atau orang-orang yang pura-pura tolol atau orang yang mau membodohi masyarakat atau rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.